Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Darul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, diberikan amanah dari DKM Masjid Darul Ilmi untuk menyampaikan sedikit tausiah sebagai bekal kita dalam mengarungi Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-25. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fase kehidupan manusia sejak kita dilahirkan di dunia ini, di dalam Al-Qur'an ada satu fase yang secara gamblang, secara eksplisit digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus bersikap, yaitu fase ketika manusia menginjak usia 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 juz 26 halaman ketiga paling pojok atas, Allah taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka tatkala kita sebagai umat manusia sudah menginjak dewasa, wa balagha 40 sanah, dan menginjak usia 40 tahun, butuh kehati-hatian, kewaspadaan. Karena apa? Ketika usia 40 tahun, manusia atau seseorang itu secara mental itu sudah mulai tertata, secara fisik, secara pikiran itu sudah mulai menjadi manusia yang hampir sempurna. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun, berhati-hatilah. Jangan sampai ketika usia 40 tahun kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, masih jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah solusi untuk senantiasa memperbanyak doa. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebuah doa yang berisi 6 harapan hadirin, 6 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Karena disadari atau tidak, ketika usia 40 tahun itu artinya kalau ikut rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebentar lagi orang-orang yang sudah usia 40 tahun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat rezeki, nikmat anak dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, banyak cara kita sebagai anak agar kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih kalau kedua orang tua kita masih hidup di dunia. Jangan sia-siakan mereka. Hormati mereka, perlakukan dengan baik mereka. Karena tanpa adanya kedua orang tua, mustahil dan mustahil kita bisa hidup di dunia ini. Yang ketiga, wa an a'mala salihan tardhah. Memohon kepada Allah agar segala amal yang telah kita lakukan selama usia 40 tahun yang telah kita lakukan ini menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia pasti dalam setiap beramal terkadang dibumbui rasa riya, dibumbui rasa ujub, dibumbui rasa takabur, rasa sombong, sehingga bisa mengakibatkan amal-amal yang kita lakukan itu tertolak. Maka perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal-amal yang kita lakukan selama ini menjadi amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita menginginkan surga, salah satu syaratnya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, permohonan manusia secara spesifik ketika usia 40 tahun memohon kepada Allah agar wa aslih li fi dzurriyyati, dzurriyyah kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salihah. Maka di Al-Quran banyak sekali ayat hadirin yang menerangkan bahayanya kita sebagai orang tua apabila kita tidak bisa memberikan suri tauladan, contoh pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah, ujian. Surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Pasanganmu, anakmu, harta bendamu bisa menjadi aduwwal lakum, musuh bagimu. Maka tak heran akhir zaman seperti sekarang ini ada anak berani menggugat kedua orang tua, ada anak berani membunuh kedua orang tuanya. Beberapa bulan yang lalu tempat tinggal saya di Magelang digegerkan ada anak membunuh kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Maka yang kita mohonkan kepada Allah ketika kita sudah menjadi orang tua masuk usia 40, senantiasa mohon kepada Allah wa aslih li fi dzurriyyati. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Karena anak yang saleh dan salihah investasi dunia akhirat bagi kedua orang tuanya. Yang kelima hadirin, permohonan ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun. Inni tubtu ilaika. Kita mohon kepada Allah agar dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, yang senantiasa bertaubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kalau sudah demikian ditutup menjadi inni minal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan ketika Engkau menghendaki usia kami, ajal menjemput kami, jangan sampai Islam lepas dari genggaman kami. Inni minal muslimin. Ini penting sebab baik tidaknya seseorang adalah ketika dia meninggal, dia membawa iman atau tidak, membawa Islam atau tidak, meninggal dalam keadaan yang baik atau tidak. Maka yang tentu kita harapkan, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit yang
kami sampaikan ini ada manfaatnya sebagai bekal kita, terutama diri saya pribadi yang sebentar lagi memasuki usia 40 tahun, agar senantiasa hati-hati dan waspada. Tentunya jika kita melupakan Allah itu adalah dosa. Jika kita melupakan kedua orang tua itu durhaka. Maka di bulan Ramadan ini kalau kita melupakan bulan Ramadan, mana bisa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.